Masya Allah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال نبي الله ما أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Jamaah pesantren yang insyaallah mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mengawali kajian ini dengan menyampaikan salam kepada seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita senantiasa memperbanyak mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikat kita di muka bumi ini sebenarnya hanya sementara. Ibaratnya kita ini singgah di satu tempat, maka sebuah kelelayan bagi kita kalau kita hanya menggunakan umur yang dititipkan Allah kepada kita hanya untuk berleha-leha, membanggakan dunia. Olehnya itu selaku hamba, marilah kita tidak hentinya mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya, tak lupa mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mengedepankan urusan umatnya daripada urusan keluarganya. Nabi yang senantiasa mengedepankan kepentingan umatnya bahkan melupakan kepentingan diri pribadinya. Pernah Rasulullah ditanya oleh istrinya Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin oleh Allah diampuni dosamu yang telah lalu kalaupun ada dan yang akan datang? Tetapi mengapa engkau menyiksa dirimu beribadah kepada Allah?" Apa jawab Rasulullah? Dia katakan, "Abdan syakura." Bukankah saya harus mensyukuri sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Olehnya itu, kalau kita meyakini mempedomani ajaran Rasulullah, maka marilah kita
ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pesantren dimanapun Anda berada, terwabil khusus kepada Seribu Baik Rider Muslim Bantai yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mohon izin saya selaku naib menggantikan saudara kita Ahli Irman Nur SPDI yang berhalangan hadir karena sakit. Tapi bukan berarti RMB tidak melaksanakan kajian. Insyaallah dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, izinkan saya menyampaikan 1-2 kata, 1-2 ayat-ayat Allah. Mari kita kaji bersama. Mudah-mudahan memberikan tambahan pengetahuan dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada mukadimah tadi saya menyinggung sebuah firman Allah, yakni ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita kupas sedikit tentang ayat ini. Jemaah sekalian, pada awal ayat ini Allah menyapa kita. Apa sapaan Allah? Diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Seakan-akan Allah ada di hadapan kita mengatakan, hai fulan, hai hamba-Ku yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sering kita mendengar ayat ini, baik dari mubalik, baik dari hadis Jumat, dari mimbar Ramadan, sering kita mendengar ayat ini. Tetapi ayat ini pernah juga dititipkan oleh guru saya dalam sebuah halakannya yang masih sempat saya ingat pada kesempatan ini. Beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung peringatan bagi kita. Para ulama telah mengkaji bahwa ketika ayat diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada 3 unsur yang dikandung ayat ini yang akan mengikutinya. Yang pertama adalah unsur perintah. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, laksanakanlah puasa di bulan Ramadan. Ini perintah. Kandungan yang kedua ketika ayat itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka keadaan yang mengikutinya adalah larangan. Satu contoh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini larangan. Jangan karena harta dan keluargamu menyebabkan kamu lalai mengingat kepada Allah. Dan yang unsur yang ketiga bahwa ketika ayat itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka sesungguhnya ayat ini akan diikuti dengan peringatan. Inilah ayat yang saya kupas tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini Allah peringatkan kepada kita, terutama bagi laki-laki yang ada di tempat ini yang sudah berlevel sebagai ayah. Ini tanggung jawab besar bagi kita. Ingat saudaraku, sesama yang berlabel ayah, bapak, bahwa di rumah kita ada tanggungan kita yang bisa jadi menjadi musuh kita.
di yaumil akhir. Boleh jadi di dunia gini kita sayangi mereka, kita sanjung mereka, kita gembira karena mereka. Tapi ingat, di yaumil akhir bisa jadi mereka menjadi musuh yang nyata bagi kita. Kapan? Ketika kita seorang pemimpin dalam rumah tangga itu tidak melaksanakan hakikat pemimpin yang diberikan kepada kita, maka betul kata ayat ini, kita melalaikan amanah yang dititipkan Allah. Istri yang ada pada kita itu amanah, anak yang ada pada kita itu adalah amanah. Kalau pimpinan kita di perusahaan, pimpinan kita di sekolah memberikan amanah kepada kita, maka kita kadang menjaga baik-baik amanah ini. Bagaimana kalau Allah yang memberikan amanah kepada kita, lantas kita melalaikan amanah itu? Tunggu, tak satu pun amanah itu luput dari pandangan Allah. Jangankan amanah itu, napas yang keluar setiap saat di hidung kita, tak satu pun yang luput dari hisabnya Allah. Jamaah pesantren yang insya Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Kita melihat fenomena sosial sekarang. Mengapa tingkat kriminalitas meningkat? Terutama anak-anak kita yang usia pendidikan masih SMP, SMA. Pertanyaan ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, bukan cuma tanggung jawab masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah tanggung jawab seorang ayah. Bagaimana membina anaknya? Kita ingat masih dulu waktu kita masih kecil, orang tua kita mengajar kita untuk pergi mengaji. Bahkan kalau perlu Ustaz Muhajir kita bawa cergen isi air, mengantarkan guru mengaji kita. Supaya apa? Kita diajar mengaji. Tapi pernahkah kita melihat yang sekarang seperti itu? Yang kedua, selaku ayah dalam rumah tangga, masih tegaskah kita mengingatkan anak kita untuk melaksanakan salat? Jangan kita terlalai dengan urusan dunia, urusan pekerjaan. Sebab apa? Ketika kita lalai hanya persoalan dunia, kapan kita sadar? Apa kita mau sadar ketika kita di alam kubur? Terlambat. Jangan sampai kita masuk kategori alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah di dunia. Kapan mau sadar? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti ketika subur mau sadar terlambat. Olehnya itu pada kajian pesantren ini yang saya berikan tema, mari kita sadar membina keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebentar ini insyaallah memberikan tambahan pengetahuan. Amin. Saya selaku guru, ada satu kasus yang saya sampaikan. Pernah satu waktu saya menghadapi anak yang terlambat pada hari Senin. Saya berdiri di pintu gerbang. Datang seorang siswa. Saya tanya, "Nak, kenapa terlambat?" Katanya terlambat bangun. Lanjut pertanyaan saya, "Kalau kamu terlambat bangun berarti kamu tidak sholat subuh?" "Iya, Pak."
Lalu kalau kau tidak salat subuh, apakah orang tuamu tidak merasa berdosa? Tidak pernah menyampaikan kepada kamu untuk melaksanakan salat subuh. Dengan lantang anak ini mengatakan kepada saya, bagaimana saya mau salat Pak? Bapakku saja tidak pernah saya lihat salat. Nauzubillah. Inikah generasi Islam yang kita harapkan di masa depan? Jangan kita pernah mengatakan bangga, saya ini Islam, KTP saya Islam, kartu keluarga saya Islam, tetangga saya menyebut saya Islam. Tetapi begitu kita disodorkan Al-Quran, kita tidak mampu membacanya. Na'udzubillah. Banyak masyarakat sekarang Pak lalai dengan persoalan ini. Begitu enaknya membaca WA, Facebook, tapi Al-Quran hanya sekedar perhiasan di rumahnya. Tak satu pun kata yang pernah dibaca. Kenapa tidak pernah dibaca? Karena memang tidak pernah tahu. Mari teman-teman dai di Bantaeng, saya mengajak tanpa melihat latar belakang komunitasnya. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita sadarkan warga Bantaeng. Mari kita ajak mereka untuk mulai gemar membaca Al-Quran. Sebab apa? Bagaimana bisa melaksanakan salat dengan khusyuk kalau bacaan Al-Quran mereka tidak kuasai? Lalu, apakah ilmu kita mampu membaca Al-Quran itu kita sudah tularkan kepada generasi-generasi yang kita lahirkan? Jangan sampai seperti contoh tadi yang saya temukan ini. Bahkan ada siswa yang saya suruh azan. Saya tidak tahu sampai di mana asalnya. Begitu dia sudah ucapkan hayal falah, kembali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya pegang kepala aku, na'udzubillah. Ini kenyataan yang saya temukan di masyarakat. Belum lagi saya lombakan membaca Al-Quran. Ada yang dibaca panjang, dia baca pendek. Ada yang semestinya pendek, dibaca panjang. Saya tanya, siapa yang ajar enggak? Guru saya di kampung. Pernah diajar enggak sama bapak? Bapakku saja tidak pernah lihat Al-Quran. Alhamdulillah. Bahkan ada satu kampung, keluarganya meninggal dunia. Saya tanya, ada enggak Al-Quran yang bisa kita pedomani untuk kita baca? Apa yang terjadi? Keluarga korban yang meninggal bergegas lari ke tetangganya. Latih main. Lamai ngali Quran kau jadi tetangga. Memangnya di mana tatalannya Quran? Tanami sesat. Tidak bisa bersuara. Lucunya kita umat Islam mengaku Islam, Al-Quran sendiri tidak ada di rumah kita. Ada lagi Al-Quran tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca. Padahal berapa perintah Rasulullah membaca fadilah Al-Quran, membaca surat kabar satu halaman tidak dihitung per huruf, tapi Al-Quran, membaca Al-Quran dibaca, nilai pahalanya huruf demi huruf. Jamaah pesantren dimanapun Anda berada. Olehnya itu saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara kita, mari kita masuk ke Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Mari kita maknai ayat ini. Masuklah ke syariat Islam. Jangan cuma label kita yang Islam, tapi masuk menyelam ke dalamnya. Bagaimana menyelam ke dalamnya? Pahami kitabnya, kaji kandungannya, laksanakan salat sebagai perintah kewajiban kita. Ingat, salat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi jadikan salat itu menjadi kebutuhan kita. Bukan cuma makan menjadi kebutuhan kita, Pak Haji. Bukan cuma tidur yang menjadi kebutuhan kita, tetapi hakikat kita ada di dunia adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah peringatkan kepada kita, tidak kuciptakan jin dan manusia menyembah kecuali menyembah kepadaku, kata Allah. Ini hakikat kita, inilah hakikat kita.
Bukan hakikat kita mengejar dunia, bukan hakikat kita mencari kekayaan. Karena bisa jadi harta yang kita tumpuk di dunia menjadi musuh dan lawan kita di yaumil akhir. Olehnya itu saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita sadar, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum kita dihisab di hadapan Allah. Ajak keluarga kita salat, ajak istri kita salat, ajak anak kita salat, ajari mereka salat. Al-Imam Malik pernah berpesan bahwa dalam mendidik anak itu ada 3 kategori usianya. Usia 0 sampai 8 tahun, maka jadikan anak kita itu raja dan ratu. Apa maknanya? Iya. Disitulah kita berikan, maksimalkan kasih sayang kita kepada mereka. Lalu ketika fase kedua, ketika usia 8 sampai usia 16 tahun, maka jadikan anak itu sebagai tawanan. Maksudnya, disitulah kita harus tegaskan anak kita tentang memahami tentang agama ini. Kita ajari dia tentang salat, kita ajari, maksimalkan dia untuk mengetahui ayat-ayat Allah. Sebab kalau di fase ini gagal, maka yakin itulah generasi-generasi yang di luar sana yang selalu bikin kriminalitas. Kenapa mereka tidak mengenal salat? Betapa banyak anak-anak di persekolahan sekarang menganggap enteng salat, salat dengan main-main, salat dengan ketawa. Padahal yang dia hadapi ini adalah Allah. Ingat, bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman, ini tanggung jawab kita yang utama. Tanggung jawab kita di dalam keluarga. Istri kita, anak kita, paksa dia untuk melaksanakan salat. Sebab apa? Itu tadi, kapan kita tidak berlaku tegas di sini, kita selaku pemimpin rumah tangga siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak sekarang saudara-saudara kita lalai. Dia kira memenuhi kebutuhan pulsanya anaknya, dia belikan HP anaknya, selesai urusannya. Oh tidak, itu hanya urusan dunia, bos. Tapi pernahkah kita sadarkan anak kita untuk salat? Atau jangan-jangan kita yang sendiri sering menunda-nunda salat, kemudian bahkan tidak melaksanakan salat. Nauzubillah. Aku tena jangan ngapa nak kasih kali asal bayar tonja sekali seminggu. Jumat tompi. Nak kada syukur manjau kata tangga aku pinruan di tahu. Palapasan. Nah pertanyaannya, ini modal kita menjadi dasar kita disalati ketika kita meninggal. Tidak malukah kita di hadapan Allah? Jamaah berpuluh-puluh orang datang melayat di tempat kita, mensalati kita, padahal kita hanya salat 1 kali 1 minggu. Pernahkah kita sadar seperti itu, saudara-saudaraku semua? Tidak sedikit anak-anak yang saya tanya, mereka tidak mengenal. Jangankan salat secara keseluruhan, bacaan salat pun mereka tidak tahu. Lalu siapa punya tanggung jawab? Guru agama? Oh, bukan sepenuhnya guru agama. Sepenuhnya adalah bapaknya yang punya tanggung jawab.
tapi kadang kita karena urusan pekerjaan kita sampai kita lupa pada perkara ini. Padahal Allah ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebab apa? Kalau ada di antara anggota keluargamu yang terjilat api neraka, maka pasti juga seorang bapak juga harus merasakannya. Itu karena kenapa? Itu adalah tanggung jawabnya. Itu adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Jamaah pesantren dimanapun Anda berada, sadar, marilah kita membina keluarga kita untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah. Apa yang dikatakan Kapolres Sopeng, saya terharu dengan dua pesan, bahwa hakikat manusia kita di dunia ini hanya dua, menunggu dua. Apa? Menunggu waktu salat dan menunggu waktu kematian. Berani kita hidup, siap-siap untuk mati. Tidak ada jaminan kita besok masih hidup lagi. Tidak ada jaminan. Pertanyaan, sudah siapkah kita tentang kematian? Sebab apa? Membina keluarga, membina anak, membina istri adalah wujud kecintaan kita kepada Allah. Kita ajak mereka mencintai Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, ma ahabba lika Allah, ahabballahu lika. Barang siapa yang mencintai Allah, maka Allah lebih cinta kepadamu. Wa man kariha lika Allah, Allah. Dan siapa yang menjaga jarak dengan Allah, maka Allah lebih menjaga jarak kepadamu. Hati-hati saudara. Olehnya itu pada forum ini saya mengingatkan saudara, sekaligus mengingatkan diri pribadi saya untuk senantiasa istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya, menjadikan salat sebagai kebutuhan, bukan cuma sekedar kewajiban. Sebab apa? Betapa banyak sekarang anak-anak kita yang tidak mengenal bacaan salat, tidak mengenal membaca Al-Quran. Jangankan menghafal surah-surah pendek, Alhamdulillah saja, Al-Fatihah saja suruh baca, masih tak putar-putar kiri kanan. Ada seorang keluarga saya sendiri, sampai saya geleng-geleng kepala ketika dia mau dinikahkan disuruh baca Al-Fatihah. Nauzubillah, potong kompas. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Diulangi lagi, masih tetap ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Diulangi lagi sampai 3 kali. Masih tetap baca ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Nauzubillah. Ini contoh di masyarakat Bapak Ibu. Mari kita sadar. Padahal ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jangan sambungin potong kompas. Kenapa seperti ini? Karena ini contoh tidak terbiasa membaca Al-Quran. Ini pelajaran bagi kita semua. Mari kita sadar bahwa sesungguhnya disinilah kita saling mengingatkan Pak Haji. Saudara-saudaraku, mari kita menghayati makna kehadiran kita di dunia, bahwa di belakang kita ada amanah besar yang Allah titipkan kepada kita. Kita bersyukur diberikan istri, kita bersyukur diberikan anak. Banyak saudara-saudara kita tidak diberikan amanah seperti itu. Ada yang berdoa siang malam minta anak, tapi Allah belum mengabulkan. Kenapa? Allah tidak yakin dia diberi amanah. Olehnya itu kita ini yang diberikan amanah, mari kita jaga itu. Di ayat yang lain Allah ingatkan,
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, begitu lembutnya Allah memanggil kita yang beriman. Bahkan 89 kali Allah memanggil kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Berbeda dengan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu hanya 18 kali dalam Al-Qur'an. Tetapi Allah memanggil kita dalam Al-Qur'an dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu kurang lebih 89 kali. Begitu enak. Jangan karena hartamu, jangan karena keluargamu menyebabkan kamu lalai bersikir mengingat kepada Allah. Sebab apa? Itu termasuk perkara-perkara yang merugi. Siapa yang bilang? Allah yang bilang kepada kita. Tapi coba kita lihat di fenomena masyarakat. Atau mari kita introspeksi diri kita dari keluarga kita di rumah. Apakah kita sudah sadar dengan betapa banyak saudara-saudara kita masih lalai? Olehnya itu melalui forum ini, mari kita sadar bahwa apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini kelak akan dipertanggungjawabkan di yaumul akhir. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun ada kata yang salah itu datangnya dari pribadi saya. Kalaupun ada kata yang benar itu adalah petunjuk dari Allah. Saya manusia biasa, mengakui kesalahan, mengakui hilaf. Olehnya itu saya meminta maaf kepada seluruh jamaah jika sekiranya penyampaian saya ini ada sedikit yang menyinggung perasaan, tetapi ini tiada lainnya saya demi mengingatkan kita untuk kembali ke ajaran Islam yang sesungguhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.